أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat Isya, jemaah musalla Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan dalam tiga arti, Bunda Bapak. Kita memuji Allah terus menerus. Makna Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, itu adalah minimal tiga pemahaman. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita. Tidak ada yang lain diciptakan selain Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga kita. Yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi rezeki kepada kita. Dia ciptakan kita, Dia jaga kita, Dia beri kita rezeki. Karena itulah kita bersyukur, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita, Ibu Bapak, dua warisan, dua pusaka yang kalau bahasa beliau, kalau kita berpegang teguh secara istiqamah kepada dua peninggalan beliau, dipastikan akan selamat kita di dalam menarungi kehidupan dunia yang fana dan sementara ini sampai nanti kepada kehidupan yang kekal di akhir kelak. Kita akan selamat dunia wal akhirat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita mensyukuri bahwa kita sudah selesai melaksanakan sebuah ibadah yang amat sangat mulia. Itulah penyembelihan hewan kurban. Bersyukur kita kepada Bapak yang memberi kesempatan tahun ini, karena Allah insya Allah akan berikan pahala-pahala terbesar. Berapa besar yang berapa adalah bisa kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama digambarkan ketika Rasul ditanya oleh sahabat, wahai ya Rasulullah, pahala apa kira-kira yang akan kami dapatkan kalau kami melaksanakan ibadah kurban? Lalu Rasulullah memberi gambaran, ketahuilah wahai sahabatku, di setiap helai bulu yang ada di kepala hewan kurban itu, di rambutnya misalnya, di setiap helai rambut hewan kurbanmu ada satu kebajikan.
Ibu bapak tadi lewat tengok jam yang awak potong. Ada barang duit? Barang jumlahnya? Rasul mengatakan di setiap helai rambut yang ada di kepala hewan kurban itu adalah ada satu kebaikan. Lalu sahabat yang puas, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu yang ada di badannya dan bulu di kakinya, di lengannya? Maka Rasul bertegas, di setiap helai bulu yang ada di badan hewan kurban itu ada satu kebajikan. Apa itu? Kalau tadi rambut, hanya di kepala. Ini di semua helai badannya. Berarti luar biasa banyak nilai pahala kurban itu. Itu satu. Kemudian Rasul juga pernah mengatakan bahwa tidak ada kebajikan amal yang lebih baik pada hari Idul Adha ini atau hari Tasyrik selain engkau menyembelih hewan kurban. Ketahuilah bahwa pada saat darahnya mengucur di lehernya ketika disembelih hewan kurban itu, belum lagi darah itu sampai menetes menyentuh tanah, pahalanya langsung diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ikhlaskan kurbanmu. Kau kecil. Kalau langsung diterima ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ketika disembelih, awak baca lihat tadi bu, keluar darah dari liannya kan? Ketika belum lagi menyentuh sampai ke tanah darah di leher hewan kurban itu, pahalanya lah langsung diangkat kepada Allah, diterima Allah. Tapi ikhlaskan kurban. Nyalakan. Maka andai kata ada tadi pengorbanan kita kemarin, tanya di hati Allah korban ingin dipuji orang lain, mengharap sanjungan pimpinan kantor, mengharap sanjungan punya orang lain, hilangkan semuanya. Yang kita harap dari korban kita, jangan dihitung nilai uangnya. Dari 2,5 juta itu kecil itu dapat dalam pandang Allah. Yang ketiga adalah keikhlasan hati kita. Walaupun memang ibu dan bapak, kadang kita mendapatkan itu berat perjuangan kita. Lah mana bawa satunya lewat ibu pak, lah mana bawa niat kita kurban alhamdulillah. Tetapi kita oleh ibu dan bapak bahwa Allah di dalam korban kita itu intinya adalah ingin orang berkorban itu ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana ikhlasnya Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Ibrahim itu apa? Kalau tidak ikhlas menjalankan perintah Allah, tidak akan jadi korban. Lalu digambarkan dalam ayat surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hebat ceritanya. Kita tahu Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan istrinya, siapa namanya bu? Siti? Siti Aisyah, Siti Sarah, Siti Hajar kedua ya. Yang anaknya Ismail itu istrinya mana? Siti Hajar. Siti Hajar. Jadi Ibrahim menikah dengan istrinya, sudah lama berharap ingin dapat anak. Dan coba doa, Rabbi habli minas sholihin. Mungkin kalau Nabi bu sering meneteskan air mata berharap doa, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Berikan aku anak yang soleh. Ibrahim rindu anak. Masa muda nikah belum dapat anak, diberikan Allah pada saat umurnya lanjut usia lanjut. Yang dalam hitungan akal awak ini tidak mungkin dia mendapatkan anak di umur tua. Tapi Allah memberikan kabar gembira padanya, fabasyarnahu bighulamin halim.
bergembira dengan kedatangan seorang anak nanti yang insya Allah anak yang soleh. Inilah Ismail. Pujuk dicinta ulang putiku. Laku berharap usaha lama udah dapat sama 4.000 dapat cucu itu. Dapat barakah sana mati dari kecil ditimang-timang, diasuh. Walaupun Ismail dalam apanya adalah tidak diasuh, selalu berada di depan Ibrahim. Makin besar, bahkan sampai bahasa ayat lah gadang, lah sedang senang mencari adik suku main-main. Bahkan bahasa ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala pada umurnya Ismail itu sampai sudah sanggup berusaha, lah mulai kadang kuat tanah ini bisa menolong ayahnya, membantu Ibrahim. Tetapi pada saat itulah Allah memuji Ibrahim bahwa anak ini dikorbankan. Syariat Ibrahim adalah mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Nah, pada saat menyerah itu adalah Allah memberikan mimpi perintah kepada Ibrahim untuk disembelih. Qala ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku ayahmu wahai nak, melihat dalam mimpi ayah, anni azbahuka, yang mimpi itu adalah perintah Allah, bahwa Allah menyuruh ayah untuk menyembelihmu, mengorbankanmu. Fanzur madza tara, wahai anakku sayang, pikirlah nak, bagaimana pendapatmu nak terhadap perintah Allah ini. Tapi karena tadi Ismail kuncinya adalah biulamin halim, anak yang betul-betul nanti senang, penyantun, penyabar yang baik, dia dengan tanpa ragu menyatakan qala, wahai ayah, dia berkata abatif an, wahai ayah, kerjakanlah matu mau apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni, akan engkau dapati aku insya Allah dengan izin Allah minas sholihin, orang yang sabar menghadapi ujian ini. Amma Ismail tak ibu mau ya Pak ya, mau disembelih. Ya, inilah hebatnya ayah yang diuji, pengorbanan berhasil. Anak diminta pengorbanan, dan tidak hanya hartanya, jiwanya mau dia. Inilah syariat kurban Ismail Ibrahim itu adalah ketika dia dibawa kepada tempat penyembelihan oleh Ibrahim anaknya, kemudian juga ada di sana istrinya, di perjalanan diganggu oleh syaitan, dipengaruhi akal pikirannya. Pertama ke Ibrahim, wahai Ibrahim, ini kira-kira bahasa Inggris itu apa? Kenapa kamu mengorbankan anakmu? Itu mimpi itu adalah tidak benar, hanya mainan tidur. Itu kira-kira bahasa itu. Jangan lakukan Ibrahim. Tapi Ibrahim dengan tegas lalu melempar setan. Lari setan, kalah setan. Karena Ibrahim tidak berhasil diganggu oleh setan, dipengaruhi istrinya. Di keluarga tidak bisa apanya soleh masuk ke istri. Ini bagian godaan syaitan. Wahai seorang ibu, tidakkah engkau mencintai anakmu? Kenapa kau mau mengorbankan anakmu yang baru mendapatkan? Bisa jadi mimpi suamimu itu tidak benar. Jangan mau. Inilah kira-kira bahasanya. Tapi istrinya langsung melempar iblis. Lari iblis, tidak berhasil. Yang terakhir kepada Ismail, masuk godaan iblis. Wahai Ismail, ayahmu tidak sayang padamu mungkin. Kamu mau disembelih, jangan mau.
Bapak sama Ismail berhasil dengan tegak melempar iblis. Inilah 3 syariat lontar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akabah. 3 lontar jumrah ini adalah melempar iblis dengan simbol segala kekuatan iblis itu akhirnya tidak berhasil. Maka pada saat betul-betul Ibrahim itu menyembelih, sudah ikhlas, yakin dia pisau rata-rata di leher Ismail memang disembelih benar. Pada saat itulah Allah beri kabar kepada sungguh engkau telah membenarkan mimpimu Ibrahim. Dalam hitungan izin Allah ditukarlah, tidak jadi korban itu, diambillah domba dari surga langsung disembelih dalam bentuk hewan ternak sebagai ganti keikhlasan Ibrahim. Lalu apa di sini berapa? Kalau Ibrahim mengorbankan yang dia cintai anaknya, wah pahami kini ini sebagai sebuah simbol dunia. Hari sekarang Allah tidak minta kita menyembelih anak kita, tapi Allah minta apa yang kita cintai dari harta kita. Inilah sebagian itu penyembelihan korban. Karena itulah alhamdulillah selesai kerajuan, kita berharap mudah-mudahan korban kita dengan ikhlas diterima oleh Allah. Amin ya. Satu bagian ceramah kita. Maka ayat yang saya bacakan tadi di awal itu, maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 30 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dan tidak akan, lagi tegas sekali-kali, tidak akan pernah. Ini maknanya la yanalallaha luhumuha, sekali-kali tidak akan pernah selama-lamanya sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban. Wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah darah hewan kurban. Ini jelas bahasanya. Al-Hajj ayat 37. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban atau darahnya. Walakin yanalu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu yang berkurban. Sangat jelas saya. Kalau ada juga kebanggaan kita merasa memberikan harta kita dalam bentuk uang semata dalam kurban, tidak dihias dengan keikhlasan apalagi ketakwaan, kemungkinan tidak sempurna. Karena itu di samping alhamdulillah selesai korban awal, maka mari kita hiasi ketakwaan diri kita. Lalu ketakwaan yang seperti apa yang kita pahami sekarang? Di antara yang tadi, orang bertakwa itu di samping yang pertama adalah mengerjakan semua perintah Allah. Kalau korban tak bisa laksanakan, maka mari laksanakan semua perintah Allah. Sembahyang waktu. Berarti kalau ada korban sanggup, tapi sembahyang mari subuhnya, berarti nilai ketakwaan yang berkorban belum sempurna. Ini ketakwaan. Maka Allah mengizinkan tidak diterima dan yang Allah tidak terima dalam bentuk uang dosa kita yang telah menggunakan itu, tetapi intinya adalah yang diterima Allah ketakwaan. Maka marilah kita hiasi jiwa-jiwa kita. Bagi yang satu korban alhamdulillah, yang belum sanggup ibu doa hari ini, jangan pernah bersedih. Masih ada amal-amal lain, infak, sedekah dan sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun depan Allah berikan kemampuan kita melaksanakan ibadah kurban. Amin ya. Ibu dan bapak, para jemaah dimana Allah. Lalu mana ketakwaan tadi? Saya menyampaikan kepada
ayat bahwa Allah telah menggambarkan bentuk penghuni surga. Ya. Mancali ba'a karakter penduduk surga, awak harus pergi ke surga. Ada dalam Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan, wasai'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu berapa? Luasnya dikatakan Allah seluas langit dan bumi. Tidak ada boleh sampai selain langit dan bumi. Alam di bumi itu kecil. Kalau kita dibahas kajian ilmu IPA, kita ini sangat kecil. Awak ada di dalam bumi. Di bumi itu ada pula negara awak, ada kampung awak, ada jalan ketek yang kecil. Dibanding planet lain di dunia ini langit, kita ini kecil. Inilah makna Allahu Akbar. Di luar bumi banyak lagi planet lain. Dalam semua tata surya itu adalah dilingkupi oleh langit yang tidak ada tiangnya dulu. Tidak ada tempat. Kok bisa langit tidak runtuh? Betapa maha dahsyat Allah. Nah, ada di dua langit dan bumi, dan inilah surga. Lebarnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Di situ apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penduduk surga itu yang hakikat surga luas-luas langit dan bumi itu, yang pertama menafkahkan hartanya baik waktu lapang atau waktu sakit. Satu, dia berusaha menginfakkan harta. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dia bisa menahan marahnya. Apa makna marah? Menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dia mau memaafkan kesalahan manusia lain. Inilah sifat-sifat terpuji orang bertakwa. Yang tadi nilainya diambil dari korban itu berapa? Di antara rahasianya adalah ada orang-orang yang memiliki karakter sifat mulia di hatinya. Atau di antaranya adalah yang terpenting masalah akal tadi, infak itu ada urusan harta. Yang lebih penting lagi adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang bertakwa itu adalah dia bisa mengendalikan dirinya pada saat marahnya itu memuncak dan dia sanggup marah. Dia punya kekuasaan untuk marah. Lah maka lagak di hati di kepalanya marah, dia masih bisa menahan marah terhadap semua orang. Baik marah kepada suami ibu, ada pernah marah ke suami ibu? Nah, alhamdulillah. Bapak, iya ada pernah istri bagi kawan apa? Alhamdulillah. Mana sana tapi bapak udah ibu. Bapak dulu kalau menangan ditanya, tak pernah bagi suami kawan ibu? Inna alhamdulillah. Tanya dulu bapaknya. Bapak tak pernah rumah bagi kawan ibu? Tak pernah lupa Ustaz. Alhamdulillah. Ibu saja ya. Alhamdulillah. Apa nih menurut? Marah ini memang karakter kita yang kadang-kadang sulit kita kendalikan. Rasulullah mengajarkan sifat namanya adalah dengan memaafkan orang lain, terutama kehidupan bertetangga juga. Hadis mengatakan
bisur'ati. Bukanlah orang yang pemberani, yang kuat, yang hebat itu bisur'ati, yang bisa membanting lawannya sampai tak sanggup lagi bangkit, sampai KO lah masalahnya. Sekali tonjok aja Pak, berarti yang pokoknya sekali itu lagi kedua saya. Berarti apa berani? Innama syadid. Tapi ketahuilah orang yang pemberani, yang hebat itu adalah innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah itu sudah dikubur-kubur. Itu hebat Pak ya. Lama galaga kepala ibadah mangi Pak. Orang mungkin menghina kita, menghujat kita, mencaci kita, memfitnah kita, lama galaga di kepala. Allah bisa punya kekuatan untuk membalasnya. Bisa balas dendam, bahkan bisa membuat dia lebih sakit lagi. Tetapi pada saat marah itu menggelegak di hatinya, dia bisa mengendalikan dirinya. Itulah yang Pak. Innama syadid alladzi nafsahu indal ghadab. Dia bisa mengendalikan diri. Karakter itulah yang perlu bangun ibu dan bapak di dalam terutama rumah tangga kita. Lalu kata Bapak, pemaaf. Marah bukan dalam bentuk kekuatan ditunjukkan, tapi pemaaf adalah jiwa yang mulia ditunjukkan oleh Allah. Rasulullah laman contoh ibu dan bapak, kalau bukan karena Rasul pemaaf, mungkin tidak berhasil Islam. Bara Rasul dihujat, dihina tetangga, sadak-sadak dilempari dengan tahi, pergi dakwah ke Taif, sama-sama dilempar oleh para pemuda Taif sampai berdarah-darah, tapi dia sabar. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ini hasil di antara rahmat Allah, hatimu kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan walizal qalbi, kalau kamu mungkin keras, lam faqdu min hawlika, akan lari dia daripada kamu. Fa'fu anhu, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahu, minta ampunkanlah mereka. Di sini ini Bapak Rasul mengajarkan kita tidak boleh rasa dendam, rasa iri dengki, rasa hasad, tetapi rasa kasih sayang kepada orang lain, pemaaf. Inilah sifat mulia yang diberikan oleh Allah. Dan inilah rahasia ketakwaan seseorang berdoa. Tidak ada rasa dendam. Apalagi dalam bahasa kita tidak memutus silaturahim. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, silaturahim dari segi artian makna ibu dan bapak, sila itu menyambung, rahim diutamakan orang yang punya hubungan darah dengan kita yang kamu. Nah, karena Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti tidak ada surga bagi dia. Yang mana itu? Inilah rahim diutamakan di mana Pak? Orang-orang yang memiliki ada hubungan nasab darah dengan kita. Apa urutannya Bu? Saya sampaikan dulu. Nih. Yang pertama, ayah ibu kita. Nah, kalau ayah ibu ada putih hubungan Bu, jangan berharap selalu boleh. Tidak bisa dipaksakan pahala korban, pahala haji, pahala infak sedekah, tidak bisa. Ini makna la yadkhul jannah khati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim yang pertama kepada ayah ibu kandungnya. Yang kedua silaturahim itu naik kakek kepada kakek neneknya. Ya, ini minimal adalah tingkatan ini tingkatan terkuat yang membuat satu rahim itu kakek nenek. Naik ke atas 4 tingkatan kakek. Di atas kakek nenek awal tambah satu lagi. Ini ulama fikih membagi paling sakete sampai tingkat kakek harus jago silaturahim. Itu kakek. Ke bawah. Yang mana silaturahim itu dampak adalah
kepada semua anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan. Nah, tidak boleh putus hubungan dengan anak-anak kita, Ibu dan Bapak. Kalau putus hubungan dengan anak kita, tidak akan masuk surga. Jadi Ibu, anak-anak itu sama laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya, Bu. Dan jangan pulang sampai nanti budak-budak yang tua jago, karena anak mungkin berbeda. Sebagian ada rezekinya, gak lagi tari menginap titi, yang lain mungkin kurang mampu, dia tidak boleh ayah ibu memandang sebelah mata kepada anak-anaknya, apalagi menilai dari segi kemampuan finansial uangnya. Ini Pak jawaban di sini. Pandang samalah semua anak-anak kita. Dulu kita yang sama melahirkannya, sekarang walaupun hidupnya berbeda, apalagi putus hubungan kekawanan. Kira-kira Ibu dan Bapak ada tak orang yang putus hubungan dengan ayah ibu anaknya, Bu? Tadangannya lah Ibu, nggak pasal-pasal boleh ya. 1 tahun 2 tahun berarti betapa ruginya dia Bapak. Anak lah cukup tidak tarik ke bawah kepada cucunya. Lalu cucu itu sama cucu dari anak laki-laki atau cucu anak perempuan, sama statusnya dalam konsep agama. Tidak ada cucu jauh, cucu laki depan. Nah cucu itu cucu dari anak laki-laki dan laki tidak ada depan. Dalam konsep kajian nasab silaturahim, sama kekuatannya cucu dari anak laki-laki atau cucu anak manusia. Jangan ada perbedaan. Ya Ibu ya. Tiba cucu anak manusia, kau cucu nenek ke? Tiba cucu anak laki, kau cucu orang lain ke? Cucu itu sama loh. Nah, terus lahan Bapak Ibu. Anu di antar-antar ya Pak. Anu lain sekali Ibu ya. Anu sekali. Lah sudah bagian rahim itu beko awak tutup. Karena itu yang penting. Sebab kenapa orang elok-elok Jepangkan tua rahimnya pun diputui. Sia-sia dan hari raya baru tiba, hari pertama raya baru pai langsung silaturahim kaura yang tidak ada hubungan nasab rahim dengan dia. Ayah ibu dilupakan, nenek dilupakan, saudara dilupakan, anak cucu dilupakan. Penting yang di luar jauh dulu. Yang makna silaturahim. Sudah anak, cucu siapa? Saudara kandung kita, saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita. Inilah rahim yang wajib kita jaga ya Bapak. Orang pertama tidak memutus hubungan dengan saudara kandungnya. Walaupun ada mungkin beko bahasanya kusik-kusik ulayam, harus capek wak salah saya kan. Tidak ada bila pertahankan rasa dendam. Apalagi kalau masalah haram itu harus ikhlaskan hati terhadap semua persoalan dunia adalah yang kamu kadang masa surga bisa hilangkan lagi semua. Maafkanlah saudara-saudara kita. Orang yang sila itu orang yang menyambung, orang lain yang memutus. Nah, kalau saling kunjung namanya katanya pai saudara awak, abang awak ke rumah awak ibu. Besok belok ke rumahnya. Itu namanya saling berkunjung. Kalau silaturahim, menyambung silaturahim, mangarajuan yang memutui. Jadi betul. Dak tiba bawa ke rumah awak, dak bersilaturahim, awak pergi ke rumahnya. Kok namanya menyambung? Ini namanya dia. Dia putus, kita sambung. Ikulah yang seru itu kan. Kalau sering itu sambung podo namanya itu kan. Podo tuh. Bahwa anak ke rumahnya beko, tiba-tiba ke rumah awak. Tiba anak di rumah bahagia TR piti, payo ke rumahnya dia gara piti itu podo namanya. Satu sama. Yang silaturahim adalah menyambung orang yang memutus. Bukan tak boleh tadi satu sama itu Pak ya. Tapi yang lebih tinggi lagi orang bertapak adalah tak payah banyak ke rumah, tak tiba dia ke rumah, inyo narendah hati dulu baik ke rumah dia. Assalamualaikum. Dia kok ya uni salam masalah minta maaf ini.
Walaupun kami hinanya di rumahnya berapa, kayu di pulang melihat dada mampu di dok. Iya kan tetap waksa rahim. Kalau yang jawab teleponnya, mangane pada Juni. Punya menyempat minta nomor rekening di minta rekening di minta ya rekening. Contoh kan, beko dalam masa bangin kan, maaf dia lah, ini kirim tadi BT agak 10 juta dia. Kok bagi dia punya mati lah, kalau ada yang ikhlas saja bagi kira-kira apa jawabnya bu? Mau kasih, ayo mau kasih kira-kira. Mendeyo kasih nih, mau nanya nih, salah itu kira-kira contoh yang logis kita mau diakalkan apa? Baik rumahnya, resian saya itu namanya gaya satu rahim dengan mulut telepon, gaya satu rahim dengan harta. Jadi harta itu gaya satu rahim. Nah, ada walaupun kayu, walaupun kesana banyak piti awak, tiba bersama bayi rayu ke rumah tetangga awak, di rosonya piti karena awak senang tak awak? Walaupun kita lebih kurang kita senang. Ini gaya silaturahim dengan harta. Untuk akhirat tua kumpulan kalau surga tidak layak kita juga. Agelah hadiah waktu kembali. Mungkin itu caranya bego melunakkan hatinya. Mungkin adik kita masih iri dengan kita karena kita kelebihan harta. Ada dulu harta yang berambil dulu, mungkin kok satu piring sawah, dari situ mungkin dia merasa haknya. Awak mencari karena harta tanah itu berlimpah-limpah harta kita, mungkin menambah kebencian itu. Agen rezeki itu berbagi kepada kita. Tidak cukup dengan mulut, mungkin dia butuh silaturahim dalam bentuk real, dia butuh bantuan untuk biaya anak-anak itu. Ini dengan saudara-saudara kita. Lalu apa lagi? Lah saudara-saudara kita yang terakhir, kemudian adalah naik kate kepada saudara ayah ibu kita, baik laki-laki atau perempuan. Inilah yang terakhir. Siapa itu? Saudara laki-laki atau perempuan dari ayah awak atau ibu awak, itu rahim itu. Nah, itu nasab tuh. Bahkan anak awak yang padusi, kalau meninggal suami awak, bisa nanti pamannya menjadi wali nikah bagi dia. Kenapa tidak kita jaga apa awak, om awak, anti awak, atau bahasa awak, amai awak, ibu awak? Inilah bagian-bagian yang sebenarnya kadang kita agak seperti lupa, Pak. Jual mewah, ambillah jawab tuh mewah. Nantian orang lain dulu, kawan-kawan lain, kawan alumni sama sekolah waktu itu, kawan kantor baik ibu nama Pak, tapi nenek kita yang butuh kita lupa, paman kita yang butuh bagi kita lupa. Karena itulah mari kami menyampaikan, marilah kembali gunakan. Kita ini memang lemah, mungkin tidak hanya itu, kami pun menyampaikan belum seutuhnya menjaga silaturahimnya intiko, tapi kita berusaha. Orang bertakwa adalah orang yang pemaaf, yang bisa menjaga akhlaknya, menjaga silaturahim, terutama dengan orang-orang yang terdekat yang ada hubungan nasab dengan dia. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, inilah mungkin kajian kita malam hari ini. Tadi bicara pengorbanan, kemudian bicara masalah silaturahim yang perlu kita jaga. Apalagi ibu dan bapak, dalam arti yang tadi, kalau sudah baik, yang terpenting juga adalah termasuk tidak mengecilkan arti, mari kita jaga hubungan silaturahim dengan tetangga kita sebenarnya. Ya. Jadi tak walaupun tadi di kecian daki hanya mau nasab, anak terlalu ini Ustaz tahu tetangga sebelah dengan bercakap selawat kan? Nah, itu. Lah, dengan tetangga sebelah menyebelah itu juga bagian satu doa. Ketika Rasul pernah dalam dulu khotbahnya, di antara satu doa dan diterima dua selawat, kalau seseorang tidak baik hubungan tetangga sebelahnya. Nah, juga dikatakan tidak akan masuk surga kamu adalah orang-orang yang ketika dia kenyang, katanya itu adalah belum lagi sempurna iman kita, ketika makan kenyang sementara tetangga awak kelaparan awak tidak tahu, berarti tidak ada kepedulian kita.
memberikan yang terbaik kepada saudara kita, tetangga kita, sebagaimana sesuatu yang baik yang kita miliki. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan dari kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum kami tutup, kalau ada yang mendapat pertanyaan satu atau dua, silakan. Kalau ada, kalau tidak berarti ya. Ada yang Bapak? Pas, alhamdulillah. Terima kasih, banyak maaf. Kalau yang berkenan, kami akhiri subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.